Jadi waktunya di-break dulu. Kami mengucapkan selamat datang kepada peserta yang baru hadir. Bisa langsung mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Kami mengucapkan selamat datang kepada guru SMK yang
Kami ucapkan selamat datang kepada tim Pixi Kosmetik dan beserta guru SMKN 6 Garut yang telah hadir di acara kali ini. Juga rekan-rekan saya yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara personal grooming class kali ini. Halo semuanya. Selamat pagi. Sebelum memulai, saya punya pantun dulu ya. Boleh nggak boleh? Kalau tes Sri pantun, kalian bilang cakep ya? Saya merbah di pohon cemara. Melatih kuntum di belahan batu. Kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam siap saji. Dengan dalam salam, menghias dari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi karena atas ridhonya sehingga pada hari ini Rabu tanggal 18 Juli 2026 kita dapat melaksanakan kegiatan kelas industri fiksi ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Yang kami hormati Kepala SMKN 6 Garut, Yang kami hormati Bapak Ibu dari Pixi Kosmetik, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMKN 6 Garut, yang kami sayangi beserta rekan-rekan siswa dan siswi SMKN 6 Garut. selamat datang di kelas industri perkantoran SMKN 6 Garut bekerja sama dengan PT Mendem Indonesia, produsen Pixi Kosmetik. Perkenalkan, nama saya Lili Halimatu. Dan saya Sri Wahyuni. Kami akan memandu acara pembukaan sesi lokal karya hari ini. Rekan-rekan, apa kabar hari ini? Kalau saya bilang Pixi, kalian jawab My Beauty, My Energy. Nah, ada gerakannya juga ya. My Beauty, My Energy. Kayak gitu ya. Coba. Pixi, senang rasanya bisa melihat rekan-rekan di kelas industri ini. Kelas industri hari ini sangat spesial karena bukan saja kelas biasa, tapi ini adalah kegiatan SMK Pusat Keunggulan, tetapi juga karena kita akan menerima materi langsung dari praktisi dari industri. Kita akan banyak berperan, mempresentasikan dan mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Peran aktif rekan sekalian akan menentukan kesuksesan proses transformasi SMKN 6 Garut. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, sebelum acaranya dimulai, agar lebih berkah, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Nah, acara selanjutnya membacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan Yunita. Kepada Yunita, tempat dan waktu saya persilakan.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya ucapkan terima kasih kepada Yunita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bermanfaat bagi kita semua, yang pahalanya diberikan kepada pembaca khususnya, juga kepada kita semua yang mendengarkannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan doa yang akan dibacakan oleh Rekan Safa. Kepada Safa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabb, segala puji hanya untukmu atas nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan hari ini. Kami berkumpul di sini dalam kegiatan bersama Bromi kelas bersama Fiksi untuk belajar merawat diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan menebar kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, amal yang berkah, dan sarana kami untuk lebih syukur atas anugerah yang Engkau berikan. Berikan kami kemudahan dalam memahami, keberkahan dalam mengamalkannya, dan keindahan lahir batin yang diridhai oleh-Mu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Safa yang telah menyampaikan doa pembuka. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Dan akan dipandu oleh rekan Nur Aini. Kepada Nur Aini saya persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
Selanjutnya ada pembukaan dari Kepala Kompetensi Keahlian Pak Ai Kurniawan SPD. Kepada Bapak Ai, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan PT Pindad Indonesia PBK, supplier dari Pixi Kosmetik dan Gatsby yang hari ini berkenan hadir beserta negara, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga staf tata usaha serta yang baru, juga rekan-rekan guru sekalian, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, yang Bapak banggakan pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, kita dapat melaksanakan personal group class for career preparation dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam sudah tercurah limpahkan kepada junjungan kasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para tabiin-tabiinnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi syafaat di hari akhir nanti supaya kita bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan saya Ai Kurniawan SPD selaku Kepala Konsentrasi Keahlian Perkantoran menyampaikan sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke sini. Mungkin ada macet ya, biasanya ada satu. Jadi beliau menginstruksikan saya untuk membuka acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu guru sekalian yang saya hormati, juga anak-anakku yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai. Di era dunia kerja saat ini, kompetensi teknis saja tidak cukup. Perusahaan tidak hanya mencari lulusan yang pintar mengetik, pintar mengasihkan komputer ataupun membuat surat, tetapi sekarang perusahaan juga mencari lulusan yang mempunyai penampilan profesional, percaya diri, beretika, dan juga berattitude yang baik. Inilah yang kita sebut personal grooming. Sikap perilaku kita, etika kita di dalam bekerja nanti ke depan. Kegiatan ini akan sangat bermanfaat, akan menjadi bekal di masa yang akan datang ketika Anda kerja. Bahkan sebelum kerja pun ketika Anda PKL ini akan sangat bermanfaat. Bahkan ketika uji kompetensi, ketika Anda mengambil skema customer service ataupun skema project officer, kegiatan ini akan sangat membantu. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada PT Pindad Indonesia melalui brand Pixi Kosmetiknya dan Gatsby yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu kepada siswa-siswi kami. Kolaborasi ini sangat penting untuk menjembatani dunia sekolah dengan dunia industri. Anak-anakku peserta kegiatan, gunakan kesempatan emas ini sebaik-baiknya. Perhatikan materi tentang berpakaian rapi, merawat diri, berkomunikasi, dan membangun personal branding. Ingat, kesan pertama itu penting. Saat interview kerja nanti, cara kamu tampil dan membawa diri bisa menjadi penentu kesuksesan Anda. Oleh karena itu, saya akan coba membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka dengan resmi. Saya sangat berharap kegiatan ini menjadikan kedepannya Anda menjadi lulusan SMK yang terampil di bidang perkantoran, tetapi juga lulusan yang siap kerja, berpenampilan menarik dan berkarakter. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang setingginya pada PT Pindad Indonesia selaku trainer pada kegiatan hari ini. Semoga kerjasama baik ini dapat berlanjut di kegiatan lainnya seperti PKL, Teaching Factory, juga recruitment
Dan kegiatan ini insya Allah kami berusaha dari pihak sekolah untuk terus berjalan terus di angkatan. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali atas sambutannya. Acara berikutnya adalah laporan ketua pelaksana. Kepada rekan Lutfika Sorumia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Garut, yang kami hormati Bapak Ibu dari Pixi Kosmetik, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 6 Garut, yang kami sayangi beserta rekan-rekan siswa dan siswi SMK Negeri 6 Garut hebat. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami sebagai panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan kelas industri ini. Dasar pelaksanaannya adalah sesuai dengan program pemerintah untuk sekolah pusat keunggulan yang bertujuan membangun link and match dengan dunia usaha atau dunia industri. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka langsung sehari penuh pada tanggal 18 Juli 2026 di ruang kelas terbuka dan penugasan proyek selama 6 bulan dari Januari sampai Juli. Seluruh peserta kegiatan adalah murid-murid dari SMK Negeri 6 Garut jurusan MPLB yang berjumlah total 66 siswa, terdiri dari 64 murid perempuan dan 2 murid laki-laki. Hadirin yang saya muliakan, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak manajemen sekolah, juga pihak Pixi Kosmetik, juga rekan-rekan panitia dan peserta yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan kelas industri perkantoran bersama Pixi Kosmetik insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan ini kurang sesuai dengan keinginan kita bersama. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan dengan memohon kesediaan Bapak Kepala SMK Negeri 6 Garut untuk memberikan sambutan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lutfika Sorumia atas laporannya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata kepada yang akan diterima oleh Bapak Ali Kurniawan. Boleh tepuk tangan.
selanjutnya saya serahkan kepada tim Pixi Kosmetik untuk mengatur dan menjabarkan segala sesuatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah yang telah menyempatkan kita berkolaborasi kembali bersama PTN Indonesia, terutama kepada tim Pixi mungkin ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir dan juga ikut serta memeriahkan acara pada kesempatan kali ini. Tak lupa yang cantik-cantik di depan saya, yang ganteng di paling belakang, saya ucapkan terima kasih banyak adik-adik semua yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kita bisa juga mempraktikkan sebaik-baiknya, juga mengasah skill kita masing-masing. Untuk apa? Untuk kedepannya tadi, bekal untuk interview, bekal untuk PKL, dan juga bekal untuk masa depan kita yang sangat cerah. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini udah siap jadi cantik, lebih cantik lagi. Udah siap banget atau siap aja? Masya Allah. Ini total 64 laki-laki perempuan ya, 2 orang laki-laki di ujung sana. Karena kalau yang paling ganteng gak apa-apa, di belakang aja. Kalau di depan nanti silau. Kita gak bisa. Iya. Oke, teman-teman. Di sini saya ingin perkenalkan terlebih dahulu ya. Karena menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau sayang, kenalan dulu. Oke, kenalin. Nama aku Ilvia Liliani. Teman-teman boleh panggil aku Kakak Ilvia, Kakak Ilvi, asal jangan Ilvil. Halo. Oke, salam kenal ya teman-teman semuanya. Aku baru pertama kali datang ke sini ke SMK 6 Garut dan sangat meriah, sangat luar biasa, sangat provide banget semuanya, sangat terstruktur. Jadi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk ini. Sama-sama makasih. Oke. Terus saya juga di sini ada sama rekan-rekan saya. Mungkin aku panggil dulu kali ya cantik-cantiknya. Ini yang cantiknya bawa banner. Oke. Aku nggak sendirian. Di sini kita bertiga. Yang pertama ini kita kenalan dulu kali yang paling cantik, Pak baju pink, mencolok sekali ya. Halo semuanya, aku Shelly. Selamat pagi. Selamat, aku Vienna. Oke, aku kenalin ya. Ini tadi Kakak Shelly. Kakak Shelly ini akan membantu semua tentang praktik nanti untuk acara praktiknya. Jadi teman-teman boleh dimintain geserin alisnya atau coba tanyain kompleksi yang baik. Semuanya Kak Shelly, pokoknya repotin aja Kak Shelly, oke? Nah, kalau di yang paling ujung itu ada Kakak Vienna. Kakak Vienna nanti akan menjadi make up artist di sini. Jadi nanti ada model juga mungkin ya yang akan di make upin sama Kakak Vienna gitu. Jadi teman-teman juga boleh silakan bertanya sebanyak-banyaknya Kakak Vienna untuk hal-hal tentang per-make-upan atau per-skincarean. Siap? Siap! Oke, kita lanjut dulu ya. Terima kasih. Silakan. Nah, kita bertiga di sini dan yang paling belakang laki-laki jangan khawatir. Nanti yang ganteng-ganteng akan dipandu sama saya supaya jadi
Tapi lagi-lagi juga kita akan grooming class. Grooming class ini kita akan coba penataan rambut juga, cara pakai sunscreen, skincare material itu seperti apa. Nanti kita akan sharing di sana. Oke, teman-teman, aku mau ingetin, karena kita masih SMK kelas berapa ini? Masih kelas 11. Berarti kalau PKL itu kapan ya? Kelas 12. Masih ada 1 tahun untuk teman-teman mempersiapkan praktik kerja lapangan. Berarti kalau untuk lulus berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. Dan teman-teman tahu kenapa teman-teman sekarang duduk di sini untuk belajar beauty class? Untuk apa? Untuk bekal masa depan. Tepuk tangan dulu ya. Ini harus banget ya. Oke. Nah, saya terangkan ya di sini, diingatkan kembali. Make up kali ini kita pakai untuk nanti saat PKL atau kita pakai untuk interview kerja atau nanti kita setelah lulus. Ini adalah untuk bekal kita, bukan untuk dipakai sehari-hari, bukan dipakai untuk masuk ke sekolah, atau juga bukan dipakai untuk semena-mena ya udah aku udah cobain beauty class jadi besok pagi kita make up full make up di sekolah. Gak seperti itu. Jadi ini bukan daily make up, tapi kita belajar make up untuk bekal masa depan kita. Setuju? Setuju. Jadi gak ada ya habis ini, habis praktek kelas beauty class, besoknya malah jadi pada menor nih, pada pakai halis, pada pakai bulu mata palsu, pada pakai lipstick yang sangat-sangat menor atau blush on. Gak ada ya. Jadi kita setujuin kalau hari ini adalah untuk bekal PKL atau untuk nanti setelah kita lulus, untuk bekal masa depan kita, bukan untuk sehari-hari. Oke, jadi nanti kalau misalnya sehari-hari masih make upnya menor, jangan salahin saya. Jadi teman-temannya ya, yang harus mengingatkan kepada diri teman-teman, meyakinkan lagi kepada diri teman-teman kalau ini make up bukan daily make up, tapi ini untuk bekal masa depan saya. Setidaknya nanti teman-teman interview pas PKL atau interview pas nanti kerja, teman-teman nggak repot harus buka YouTube, harus buka TikTok. Gimana ya caranya pakai foundation yang bagus di kulit kita yang kering atau yang berminyak? Gimana ya caranya pakai halis yang biar nggak geser atau halisnya biar rapi? Gimana ya caranya ombre lipstick supaya lipsticknya tuh terlihat, jadi bibir kita terlihat lebih kecil atau mungkin jadi lebih besar? Itu nggak usah lagi searching, nggak usah lagi nonton di YouTube, tapi manfaatkan hari ini. Oke, setuju ya? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan mulai kepada etika penampilan. Jadi sebelum kita praktek cantik-cantik, kita akan terangin dulu nih total image etika atau penampilan. Jadi etika ini tuh penting gak teman-teman? Penting. Pentingnya untuk apa? Itu siapa yang ngomong? Itu siapa aja kan ngomong lagi? Pandangan orang lain terhadap kita. Oke, etika itu adalah pandangan orang lain terhadap kita. Ada yang bisa melengkapi nggak? Coba nih yang depan. Yang depan diem aja nih. Yang tadi yang belakang siapa namanya? Nuraini, tepuk tangan dulu buat Nuraini. Tapi dia tadi di depan ya. Oke, teman-teman, jadi pada prinsipnya kesan pertama orang terhadap diri kita akan diukur dari bagaimana kita dalam berpenampilan. Jadi tadi Bapak gurunya sudah menyampaikan sangat-sangat tepat, betul sekali. Jadi apapun yang kita pakai, apapun yang kita tampilkan, itu akan menjadi kesan pertama yang baik. Jadi tampilkanlah yang terbaik
Somea ya. Orang Indonesia tuh, orang Sunda tuh kayak gak sombong, cina pada Somea, gak gelis, karaset gitu ya. Jadi kita setuju ya kalau orang Indonesia itu walaupun banyak sukunya di mana-mana pun, dari ujung dari Sabang sampai Merauke, semuanya itu sangat-sangat ramah, sangat-sangat beretika, sangat-sangat sopan santun juganya tuh punya gitu. Tapi kalau etika ini adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak atau kewajiban moral ataupun akhlak. Jadi etika itu sama dengan akhlak. Etika itu sama dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, itu adalah etika. Nah, kalau penampilan ini tuh prosesnya, caranya, atau perbuatan yang kita tampilkan. Jadi cara kita berdiri, cara kita duduk, cara kita berbicara, itu adalah penampilannya. Gitu. Jadi etika itu banyak, tidak hanya ngomongnya aja nih, bicaranya aja yang baik, tapi duduknya aja tuh dilihat, berdirinya aja tuh dilihat, cara liatin orang aja tuh dilihat, itu tuh termasuk kepada etika. Nah, etika dan penampilan ini cara berpenampilan yang baik dan sesuai dengan etika. Yang pertama kita ada penampilan sikap. Penampilan sikap ini yang pertama dari cara berdiri, yang tadi ada kakak jelasin, cara duduk, cara berjalan, cara makan minum, cara berbicara, cara tatap mata dan ekspresi wajah. Lalu ada penampilan keseluruhan. Nah, ini termasuk kerapihan, kebersihan, dan juga keseluruhan. Kita akan bedah satu persatu. Oke. Aku mau satu orang model yang ke depan temenin aku buat liatin ke teman-temannya gimana sih cara berdiri yang benar itu. Udah ada contohnya nih. Tapi kan contoh pakai rok. Ya, lebih terlihat lagi nggak? Atau akan tidak terlihat justru? Coba, ada yang mau ke depan? Nah, ini kamu mau ke depan? Sini. Oke, kita akan coba praktik tentang cara untuk berdiri yang baik ya, karena cara berdiri itu salah satu elemen gestur badan yang lebih terlihat elegan. Jadi kalau misalnya teman-teman berdirinya, kalau berdirinya kayak gini, dia tegang ya. Kamu tenang aja, nggak akan diapa-apain. Menurut kamu cara berdiri yang baik itu seperti apa? Kakinya harus gimana? Gimana coba? Kakinya apakah harus lebar seperti ini? Atau kita akan seperti ini? Atau kamu akan seperti ini? Coba, kamu gimana kalau berdiri? Tegak banget. Oke juga. Kalau misalnya pegel, gimana dong? Kan kita etika berdiri itu harus tegak, kata Nuraini kan. Kalau Nuraini pegel, cara supaya nggak pegel gimana? Ini terlihat nggak? Kalau tuh dia pakai rok, kalau udah kayak gini, roknya jadi nyoyot ya ke samping atau kayak gini, tuh kan? Nah, jadi aku mau kasih tips untuk cara berdiri. Kita punya satu kaki ke depan, yang belakang itu nyerong ke 90 derajat, jadi seperti ini. Ya, ini tangannya kita bisa di depan. Gimana? Pede nggak kalau berdiri gini? Pede banget. Sekarang kalau saya kita pegel, itu kita tinggal ngapain? Tinggal gini. Jadi ditekuk depannya. Kalau ditekuk depan, ini tidak akan merubah gestur badan kita, ya kan? Beda sama tadi yang kayak gini. Kalau depan satu, yang belakang nyerong, kalau kita pegel, itu nggak akan merubah gestur. Sebaliknya, kak pegelnya yang sebelah sini, ya udah dibalikin.
Jadi kalian mainnya di sini aja, ya kedepanin kakinya, terus yang ininya kedepanin, gitu. Jadi nggak ada lagi yang berdirinya tegak dengan kalau pegel, nggak ada lagi kayak gitu ya. Jadi coba Raini, kalau misalnya kamu pegel nih kayak gimana? Harus ada adunya. Terus kalau yang satunya lagi bisa ya? Gak gini juga. Gak gini juga, tapi kita relaksin aja, kayak cuman nggak yang tegang dua-duanya, tapi dilepasin si lututnya. Gitu teman-teman. Mau ada yang praktek? Penasaran nggak? Praktek nggak? Boleh berdiri semuanya. Praktek dulu nih kita. Gimana cara berdiri yang baik dan terlihat gesturnya tetap cantik. Coba sekarang kaki kanan di depan lurus dan kaki kiri belakang sebagai penopang itu nyerong ke sana ke yang kiri, ke sudut ya, sudut kiri. Terus tangannya di sekarang kalau misalnya pegel, teman-teman bisa tinggal di tekuk lutut yang depan. Jadi kaki penopang tetap berdiri kuat, tetap istilahnya nanam gitu ke tanah. Jadi nggak bisa nih bergerak kalau yang belakang, yang depan kita boleh gerakin, tapi nggak yang gerak-gerak kayak gini juga gitu. Sekali gerak itu boleh. Terus sekarang kalau pakai satu lagi, teman-teman coba rubah. Sekarang sebelah kiri di depan dan yang kaki kanan sebagai kaki penopang di belakang. Sekarang yang pegelnya yang depan, masih bisa ya? Tidak berbeda gestur, betul? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih lagi. Kalau yang belakang, gimana nih laki-laki apa mau kayak gitu juga? Enggak ya. Kalau untuk laki-laki kita khususkan kalau berdiri itu kita buka selebar bahu dan rilekkan. Kalau tangannya itu sebaiknya tidak di kayak gini, tuh keseringan laki-laki seperti ini ya kalau berdiri. Kalau enggak gini, udah pasti lagi gitu ya. Nah kalau bisa teman-teman laki-laki tetap tangannya itu di samping jahitan celana. Kalau pegel itu tangan boleh ke belakang, kayak istilah di tempat seperti biasa. Laki-laki mungkin akan lebih gak akan banyak seheboh perempuan. Gak mungkin juga laki-laki berdiri kayak gini-gini gak ada gitu ya. Tetap perempuan yang kayak gitu. Jadi tidak ada laki-laki yang berdirinya seperti perempuan. Jadi diusahakan kalau laki-laki berdirinya itu selebar bahu. Kita bisa kepal tangan diukur, dua kepal tangan diukur kakinya itu selebar dua kepal tangan itu. Kalau misalnya kita nggak mau terlalu lebar nih, ternyata bahunya lebar banget, itu segini aja berarti nggak gitu juga. Cuman kita ukur aja di kepalan tangan. Oke. Nah ini ya untuk lihat. Sekarang cara berjalan. Berjalan yang tegak dan profesional juga dapat meningkatkan kesan baik orang lain terhadap kita. Setuju nggak? Kita pernah nggak sih nilai orang yang orang jalannya tuh membungkuk, kayak nyari uang di bawah, atau enggak yang kakinya digeser? Ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Ada ya? Teman-teman aku juga soalnya banyak ya. Kalau jalan kakinya digeser dia. Gak ada tenaga, gak ada semangat buat berjalan. Padahal berjalan yang baik itu kita angkat kakinya ke depan satu arah. Satu arah nih. Enggak ya? Kemana-mana gitu. Apalagi yang iseng-iseng
tetap nyari, nggak boleh kena garis nih. Oke, gitu, nggak kayak gitu. Tapi kita harus benar-benar lurus dengan tegak dan pandangan ke depan. Jadi nggak ada lagi habis kelas ini masih ada yang jalannya bungkul atau mengenai atau enggak yang digeser tali kakinya, karena itu yang paling sulit. Kenapa sih orang-orang digeser kakinya? Itu tuh karena terbiasa, teman-teman. Coba deh, mungkin teman-teman masih sekolah, kalau udah kerja nanti terlihat ya, maksudnya dilihat sama atasan, kok ternyata dia kakinya ngegeser ya kalau jalan. Itu bisa jadi nilai minus juga bagi kita gitu. Mungkin kita masih sekolah, mungkin kita masih belajar duduk di SMK gitu. Cobain, biasain lagi kalau jalan itu jangan digeser tapi diangkat. Diangkat aja lurus. Enggak yang ada loh yang kayak gitu masalahnya. Jadi coba rubah pelan-pelan sedikit demi sedikit. Karena hal-hal yang terbiasa itu dimulai dari kita yang mencoba hari ini. Dan kalau untuk tangan, tidak juga seperti ini ya, tangan di belakang gitu ya, jadi di belakang atau ke depan kayak gini. Tapi kita harus searahkan tangan kita saat kita berjalan, berlawanan. Tapi direlasikan cuma berlawanan. Itu juga dibiasakan. Untuk laki-laki berjalan yang tegap dan profesional juga ini sama ya, bisa kesannya baik kepada kita. Kalau laki-laki ini lebih ke balik lagi ke tadi, karena dia terlalu reggae, rata-rata laki-laki kayak gini jalannya, pokoknya lah gitu. Gitu. Kayaknya ada apa gitu di sakunya tuh, nggak tahu ya. Cuman itu adalah hal yang sudah lumrah, jadi kayak terlihat biasa aja. Padahal itu kalau misalnya kita udah terlihat, kita harus tahu etika cara berjalan. Sebaiknya jalan yang baik adalah seperti ini. Yang tangannya tadi berlawanan dan badannya tegak, pandangan juga ke depan. Seperti itu. Nah, untuk cara duduk, ketika duduk yang perlu diperhatikan adalah seperti ini. Aku mau ikut duduk juga. Oke, teman-teman, kalau teman-teman nanti saat interview menemukan kursi yang ada rodanya atau kursi yang bisa putar-putar, tahu kan? Nah, biasanya kalau di tempat interview itu kita pasti aja dapat kursi yang kayak gitu. Diusahakan jangan terlena dan tergoda oleh kursi itu, karena itu adalah salah satu kursi yang bisa menilai kita secara duduk seperti apa. Yang pertama, kalau misalnya kita interview di depan, dipersilakan duduk oleh HRD-nya atau siapapun. Kita duduk, tapi kita jangan menoleh ke belakang, nyari kursi, nggak kayak gitu. Tapi kita cari kursi pakai kaki kita. Oh, ada nih. Terus kita mundur, udah nempel ke betis atau di paha, baru kita bisa duduk seperti itu. Jadi nggak ada lagi yang duduk nyari-nyari kursi, nggak ada. Tapi kita terima kasih Bapak, sebenarnya nih mana nih kursinya, ada nggak gitu. Terus pasti ada pegang, silakan duduk. Jadi jangan terlena sama gue dikasih duduk nih, udah duduk aja gitu. Nggak kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita duduk, terlihat pada gambar, duduk yang baik itu tidak seperti ini, tidak seperti ini, yang hilang gitu. Terus juga ada yang seenaknya ke belakang, nyender. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pegel, itu kita bisa
pinggangnya atau apa ya, pinggang belakang ya, di belakang ini bisa kita tempelin ke paling ujungnya. Jadi kalau kursi kayak gitu di belakangnya ada penanda sandarannya, jadi kita nyandar di sana tuh nggak apa-apa, asal jangan terlalu relax, nyandar aja gitu aja, bukan doang, nggak yang enggak, tapi aja. Kakinya gimana? Kakinya kalau lagi interview dan sedang depan atas, ke depan dulu kepala sekolah siapapun yang di atas kalian, ini seperti ini. Jadi lurus tapi di ke samping. Pegel ke sini deh, pegel lagi ke sini nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa alhamdulillah. Tapi Kak, kok bisa duduk kayak gini? Ini bisa duduk pingsan seperti ini. Tapi kita harus tahu kita sedang berada di mana. Kita sedang berada dengan siapa. Kalau misalnya kita lagi interview duduknya kayak gini, enak nggak? Jadi teman-teman juga harus bisa baca situasi. Kalau misalnya, ini mah kayaknya duduknya udah deket banget deh, gak apa-apa kok duduk kayak gini juga. Oke, gak apa-apa. Cuma kita lihat ibu gurunya atau bapak gurunya duduknya sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau sebelah kanan, kaki kita ke kiri. Kalau sebelah kiri, kaki kita ke kanan. Jangan sampai kaki kita itu ngadep ke guru. Jadi dilihat juga ya teman-teman. Oke, untuk laki-laki. Nah, laki-laki ini tuh menurut aku tuh sama aja kayak perempuan dulu. Cuma bedanya tadi yang perempuan lebih rileks itu yang ke kanan ke kiri. Kalau laki-laki itu sebaiknya ditutup seperti ini duduknya. Kalau pegel buka dikit sampai dua kepal itu nggak apa-apa. Asal jangan terlalu lebar. Karena ini menandakan tidak sopan atau tidak beretika. Nah, sekarang cara makan dan minum. Teman-teman sering nggak nemuin gelas cangkir teh atau cangkir kopi yang ada piring atau pisinnya ya, piring kecil, sama kalau cangkir kan ada tempat pegangannya. Nah, cara minum itu masih banyak loh ternyata yang kayak gini, diambil dengan dua tangan lalu diminum. Itu udah mau panas gitu ya, kalau ada teh atau kopi panas itu juga kurang baik. Tapi kalau baiknya itu seperti ini, jadi kita ambil pegangan cangkirnya itu, dan kita juga ambil piring kecilnya atau pisinnya itu ke arah mulut kita supaya apa? Supaya kalau misalnya nanti jatuh teh atau kopinya nggak kena baju, nggak selebaran ke meja, tapi ke piring kecilnya itu ya. Jadi ubah cara minum teman-teman apabila teman-teman menemukan secangkir teh atau kopi seperti ini. Dan itu cara mengaduk. Nih, cara mengaduk juga masih ada yang kayak gini. Kita kalau mengaduk di cangkir, usahain sendoknya kita kuncup gini, kita ambil kayak gini. Ini akan lebih bertenaga dibanding teman-teman suka macam yang biasa ini. Teman-teman kita kuncup aja seperti ini. Nah, kalau ini namanya gelas apa? Gelas apa nih? Gelas mewah. Biasanya kalau ada gelas ini diisinya sama jus, terus sama yang segar-segar pokoknya. Ini biasanya kita kalau minum seperti ini sebaiknya. Tapi kalau misalnya biasanya kita ngambil itu langsung di arah atasnya, ya kan? Kalau enggak bawahnya, gini. Nah, itu akan kalau bawahnya itu
karena terlalu kecil, jadi dia bisa kemana-mana dan tumpah. Kalau atasnya tentu panas atau dingin. Kalau airnya panas atau dingin. Tapi sebaiknya kita ambil seperti ini. Jadi dicapit dan jempolnya ditaruh di atas. Lalu kita minum. Itu gelas seperti gelas apa ya? Nah terus sering nggak lipstick tuh nempel mencangkir atau ke gelas? Itu sebaiknya didiamin atau gimana? Dihapus ya. Hapusnya gini nggak? Atau ambil tisu? Ambil tisu kalau ada tisu. Kalau enggak? Kalau enggak pakai jempol. Ini teman-teman kayak gini. Jadi setelah kita minum terus ternyata lipstiknya transfer, kita geser jempol kita ke gelas tersebut atau ke cangkir itu akan menghilangkan lipstik kita di area luar. Kalau area dalamnya masih ada lipstik, yang penting area luar bersih. Gitu. Dan untuk makan ini yang benar, makanan menyampaikan ini. Nyamperin mulut, bukan mulut yang nyamperin makanan. Masih ada yang makannya kayak gini. Jadi mulutnya yang nyamperin makanan, bukan makanannya yang nyamperin mulut. Jadi kita tetap gesture badan kita yang tegak dengan tangannya aja yang bekerja. Makanan yang nyamperin mulutnya. Seperti itu. Itu ya, itu juga harus dibiasain dari sekarang teman-teman untuk cara makan. Nah, lalu setelah tadi cara berdiri, cara duduk, cara berjalan, cara makan dan minum, ada yang bertanya enggak? Cukup? Udah bisa berubah hari ini dan besok? Dan selanjutnya ya, selamanya kalian teman-teman harus bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Cara berdiri, cara duduk, cara berjalan, juga cara makan dan minum. Kita lanjut? Masih semangat? Serius masih semangat? Yang belakang ngantuk gak? Enggak, aman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara berbicara. Penting nih bagi kita untuk berbicara dengan sopan dan juga santun sebagai bentuk menghargai atau menghormati orang lain. Mengapa sih berbicara itu perlu diperhatikan? Karena berbicara adalah alat komunikasi. Berbicara juga merupakan cerminan pribadi seseorang dan juga bisa mempengaruhi orang lain. Poin ketiga nih, biasanya anak SMK sering kan teman-teman mempengaruhi orang lain sama alat komunikasinya. Tuh kan Bu. Ini gibahin orang yang tidak bersalah atau sebenarnya orang ini baik-baik aja, tapi dia juga baik-baik aja gitu. Faktanya seperti itu ya. Nah, itu tuh adalah cerminan teman-teman sendiri. Jadi kalau teman-teman sering mempengaruhi orang lain, berarti teman-teman adalah orang yang seperti itu. Jadi jangan dicap sebagai tukang gibah atau menyalahgunakan alat komunikasinya dengan salah gitu ya, dengan tidak baik. Jadi pakai alat komunikasi untuk sebaik-baiknya kita ucapkan apapun yang mau kita ucapkan, karena mulutmu harimau. Jadi kita harus tahu ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Oke. Nah, itu apa lagi sih yang harus diperhatikan dalam berbicara? Yang pertama, volume suara, besar kecilnya suara. Kalau aku ngomongnya gini, kaget. Itu ya, itu termasuk cara berbicara. Jadi kita harus tahu, ini saya di sini lagi ngomong sama 6 orang lebih dan sampai 3 kelas ke belakang ya, mau nggak mau harus kedengeran. Cuma kalau kayak tadi suaranya kenceng banget juga bikin pusing, telinga juga bikin
Nah itu juga harus kita perhatikan. Jadi kita harus tahu kita lagi di mana, kita lagi sama berapa orang. Bisa volume, misalkan saja volume juga harus diatur. Terus ada suara atau intonasi suara, ini juga perlu diperhatikan. Karena kita harus menghargai persepsi orang lain juga. Terus juga jangan sambil makan. Kenapa kalau ngomong jangan sambil makan? Bisa keselak dan yang hubungnya enak. Selain itu juga emang karena nggak mungkin kalau kita lagi makan terus ada punya mau sambil gak jelas juga kayak gitu. Jadi tolong turunin dulu makanannya baru teman-teman bisa bicara. Terus pilih kata-kata yang Sopan. tentu ya itu harus. Terus beberapa hal juga yang harus dihindari nih saat berbicara. Yang pertama ada mendominasi pembicaraan. Ayo ngomong kayak sendirian, yang lainnya cuma dengerin sampai ngantuk-ngantuk atau kayak gitu-gitu doang gitu. Tapi kita kasih kesempatan buat jawab, buat bicara, lawan bicaranya. Dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Gibah tadinya dilarang keras, di sini mah. Terus bicara tentang salah. Ada juga memotong pembicaraan dan lebih banyak membicarakan diri sendiri. Gak enaknya teman-teman kalau teman-teman dengar orang yang banyak ngomongin diri dia sendiri, ya enggak? Nah kan, jadi sebaiknya kalau mau ngomongin diri kita sendiri di depan cermin aja, nggak mau. Itu juga cara supaya kita lebih lebih percaya diri sama diri kita sendiri. Itu caranya adalah setiap hari ngomong di kaca. Tips dari aku supaya teman-teman nggak deg-degan maju ke depan, nggak gemeter kalau ketemu sama orang baru gitu. Ngomong aja di depan cermin apapun. Iya, aku cantiknya hari ini, afirmasi yang baik pada diri. Karena alam semesta juga menyerap afirmasi baik kita. Jangan sampai jerawatan, muka aku gini jelek banget, sobat. Enggak. Itu juga alam menyerap juga loh. Jangan sampai afirmasi buruk masuk ke alam dan menyerap ke diri kita. Kita hindari itu. Sebaik-baiknya bangun pagi minum air putih, kita ngaca, princess mana nih, cantik banget gitu. Saya bilang, ini jadi oh ya gitu, kan cakep banget aku gitu. Kayak pokoknya afirmasi yang baik itu kita harus lakukan setiap hari, setiap pagi, apapun yang kita lakukan. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih sebaiknya sikap kita pada berbicara? Kita berbicara, yang pertama mendengarkan lawan bicara sesuai gestukan tubuh saat berbicara, tunjukkan interest kepada lawan bicara kita. Yang tadi ya, jadi tatap mata atau ekspresi wajah. Pun ini pada saat bicara dengan orang lain sebaiknya mengekspresikan wajah. Lalu sebagai bentuk komunikasi dan mengetahui suasana hati atau mood lawan bicara kita. Ya sampai kalau kita ngomong sama orang malah bengong. Ini lagi ngobrol nih, yang pakai baju merah, terus sikapnya malah bengong. Jadi dia beri kayak nanti ya. Tapi kalau ngobrol tuh ramah, senyum, tatapan matanya ada, ekspresinya interestnya mengalir ya. Kalau misalnya lagi sedih, ya kita gitu ya, gitu, sabar ya, apa-apa. Kalau misalnya lagi seneng, serius, kamu ditembak gitu. Serius, ya pas itu, jadian juga gitu. Kayak keluar dari kalian semaksimal mungkin itu nggak apa-apa. Lalu untuk penampilan keseluruhan, aku mau ngenot juga ya. Selain tadi cara bicara, cara duduk, cara berjalan, cara berdiri, cara makan minum, cara berkomunikasi, itu juga harus memperhatikan pentingnya penampilan keseluruhan. Tadi yang pertama kebersihan. Aku mau nanya laki-laki aja. Yang laki-laki yang belakang tadi kesini mandi nggak? Mandi ya. Kalau perempuan nggak mungkin ada yang mandi. Apa ada yang nggak mandi?
Yang laki-laki udah pakai deodoran nggak kalau SMK? Pakai juga. Oke. Kalau yang perempuan ada yang pakai deodoran nggak? Pakai. Bau ya Bu. Nah, tapi ada juga nih yang ngomong katanya kalau misalnya nggak biasa pakai deodoran tuh nggak apa-apa kok Kak. Aku mau kata mama aku nggak usah. Iya kak kamunya nggak apa-apa, tapi teman kamunya yang apa nggak? Tanyain, bapak nggak gitu. Tanyain ke temennya yang nyium gitu. Kalau diri sendiri kadang kita kurang nyium diri sendiri ya. Kadang gimana ya ini baunya gitu. Tapi tanya temennya, temennya bilang, hey kalau aku bau bilang ya, aku sekarang lagi nggak pakai deodoran nih, deodoran aku habis. Itu nggak apa-apa. Komunikasikan apapun. Atau yang nggak pernah pakai sama sekali, dari sekarang coba belajar. Selain mandi pakai sabun, kita habis mandi langsung di spray deodoran atau pakai roll-on deodoran. Sekarang banyak ya, udah canggih, ada yang spraynya, ada yang roll-onnya, banyak sekali. Nah, selain kebersihan badan, pakaian juga penting. Teman-teman pasti hijabnya pas ini pasti disetrika dulu kan? Ya. Supaya jambulnya ada di sini, supaya menaranya perfect. Kalau misalnya aku tuh lagi di kerudung juga ya, kalau sekolah itu dulu, terus si yang paling depannya kadang level-level gitu kita bete nggak, suka moodnya nggak baik banget. Nah beruntunglah kalian kalau kayak gitu. Tapi nggak beruntung nih bagi teman-teman yang nggak respect atau nggak peduli, nggak care sama hal-hal kecil seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu kita harus care, harus benar-benar peduli. Gimana nih caranya biar tetap cantik? Oh ternyata jenis kerudungnya aku harus Paris, oh aku harus Bella Square aja supaya bagus. Itu kalian yang tahu. Terus untuk baju juga. Ini emang sehari-hari ini pakai jas gitu ya apa enggak? Ada lagi seragam lainnya, oke. Kalau pakai jas mungkin nyucinya agak repot ya, lumayan. Tapi nyetrikanya juga sama ya. Aku respect sih karena maksudnya kayak jarang juga anak SMK yang bisa nyetrika jas atau apapun atau yang bahannya seperti ini gitu. Apa disetrikain sama mamanya? Sendiri, bagus. Itu juga termasuk pada kebersihan pakaian. Lalu sepatu. Sepatu ini paling bawah, tapi orang-orang boleh kalau lihat ini orang-orang dulu kok enggak. Teman-teman kalau misalnya keluar ketemu dengan atasan, ketemu dengan apa yang mau interviewnya atau PKN itu diwajibkan apalagi laki-laki sepatunya berkilau, harus disemir dulu, kalau yang putih dicuci dulu. Karena kalau sepatunya udah oke, itu udah pasti kayak wah ini orang bersih nih sepertinya gitu. Jadi jangan anggap sepatu adalah hal sepele, tapi itu adalah hal utama sebenarnya. Lalu kerapihan, pakaian tidak berkusut tadi ya, rambut rapi sesuai ketentuan, sepatu warna hitam sesuai ketentuan, apapun ya ini sesuai dengan ketentuan sekolah atau SOP yang nanti dibutuhkan. Terus keselesian, disesuaikan motif, padu-padan warna dan keselesian antar busana dan aksesoris. Jadi untuk padu-padan ini sekarang udah banyak TikTok. Baju ini bagusnya pakai celana apa ya? Itu nggak apa-apa, kalian search. Kalau misalnya mau ke cafe shop nih, tapi aku cuma punya jeans aja, baju bagusnya apa ya? Itu boleh kalian tanya-tanyain gitu supaya kalian juga punya pandangan luas terhadap padu-padan warna, terhadap padu-padan model gitu. So, oke, kalian harus mengikuti tren zaman sekarang. Kalau di pekerjaan juga balik lagi ada juga sekarang yang tim kreatif istilahnya. Kalau teman-teman senang banget berkreasi, senang banget padu-padan warna itu juga udah ada divisinya sekarang gitu. Jadi jangan apa ya, jangan merasa aku nggak bisa lagi mau nyatuin warna ini keren bagusnya sama apa ya?
Kalau hitam kan kemana-mana bagus ya, kalau putih juga kemana-mana bagus. Tapi kalau keren, kalau abu-abu itu aku kayak perlu apa gitu itu bisa teman-teman searching dimanapun sekarang. Jadi pergunakan media sosial sebaik mungkin. Lalu, ini aja sesuai SOP aja. Jadi aku akan simpulkan. Kesimpulannya adalah jika semua penampilan dalam sikap dan yang kita praktekkan menjadi kebiasaan atau perilaku kita sehari-hari, maka dengan sendirinya kita mempunyai sikap atau etiket yang baik yang sering dinamakan sebagai inner beauty atau kepribadian yang baik. Teman-teman tahu inner beauty? Cantik dari dalam. Gimana sih Kak cara ngeluarin inner beauty-nya? Yaitu yang pertama, afirmasi sebaik mungkin diri kita sendiri. Motivasi diri kita sendiri. Kurangi membicarakan orang lain. Itu akan mengeluarkan inner beauty. Atau cantik, aura cantiknya itu yang dari dalam akan keluar dengan sendirinya dengan melalui yang tadi etika-etika yang sudah kita bahas tadi. Duduknya seperti apa, ngobrol seperti apa, bicara seperti apa, hidupnya berjalan seperti apa, berdiri seperti apa. Itu kita biasakan dan itu akan dengan sendirinya ini keluar dari diri teman-teman sendiri. Lalu kembali pada prinsip bahwa kesan pertama orang terhadap diri kita diukur dari cara kita dalam berpenampilan. Maka ingatlah untuk selalu berpenampilan dengan baik dan sesuai dengan etika dalam setiap kegiatan. Jadi buat besok dan selamanya siap untuk lebih cantik? Siap untuk lebih etikanya lebih baik lagi? Siap untuk menghadapi masa depan? Siap, oke. Teman-teman kakak doain teman-teman akan menjadi orang sukses. Akan menjadi orang yang dicontohkan sama adik-adik kelasnya juga. Karena percayalah apapun yang kita lakukan hari ini itu akan kita dapat di hari nanti. Semangat ya buat teman-teman, masih jauh kok, lumayan 2 tahun lagi. Oke, terima kasih. Sebelum itu ada yang bertanya kan? Cukup? Udah nggak sabar untuk beauty class? Oke, let's go. Terima kasih ya, aku tutup untuk analisa kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perbuatan atau perkataan yang tidak berkenan di hati teman-teman atau ibu guru di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Oke, materi dari materi sudah selesai. Gimana nih, seru nggak? Saya juga harus menyimak ya, soalnya nanti ada prize. Nanti yang menjawab akan mendapatkan hadiah. Selanjutnya akan diadakan pretest. Nanti linknya akan di-share.
Dicek ya buat peserta, dicek di grup Kelasnya masing-masing. di share oleh wali kelasnya. Sudah semuanya? Di share di grup MPLB 1 dan MPLB 2 oleh wali kelasnya masing-masing. Kalau ada tulisan lalu lintas tidak jelas dicek saja ya, ada tulisan seperti itu, nah itu dicek saja, udah ya, checklist lanjut. Di pretest selain di grup wali kelas ada juga di grup tema ya, dicek aja. Sekali lagi kalau ada tulisan lalu lintas ya, lalu lintas tidak jelas checklist aja. Oke, terima kasih. Boleh silakan yang sudah dicek linknya bisa langsung diisi.
Ada yang